dulu gitu. Kebelet ya kita melakukan itu sih, kayak gambar. Hai, apa kabar? Balik lagi di channel Vela nih. Sugeng Rawuh ya teman-teman semua. Di channel ini kita biasanya bahas tentang budaya, tentang kesenian, tentang karya seni, tentang tradisi-tradisi yang ada di Indonesia. Belum banyak sih, dan kemarin juga baru upload dikit. Sekarang tiba-tiba kepikiran nih, karena lagi ada yang rame banget tentang film Tilik ya. Tulisannya sih Tilik, tapi kalau bahasa Jawa biasanya ngomongnya Tilik. Sebenarnya tuh pengen banget bahas itu karena itu tuh kental banget sama tradisi Indonesia. Terus lokasinya juga kebetulan di Yogyakarta, di Bantul. Itu benar-benar tempat tinggal saya. Nah, sekarang kita coba ini ya, review film Tilik tapi berdasarkan angle budaya, angle tradisi masyarakat di Indonesia gitu ya. Pertama mungkin kita bahas dulu tentang kata asal muasalnya kata Tilik. Kenapa sih judulnya Tilik gitu kan? Nah, jadi sebenarnya Tilik itu sendiri artinya mengunjungi gitu. Kalau di dalam bahasa Indonesia gitu. Kalau enggak lebih ke arah menjenguk. Nah, itu lebih tepat. Jadi biasanya warga atau masyarakat di daerah, di pedesaan itu sering tuh mereka rame-rame buat tilik. Tiliknya itu bisa jadi misalnya ada yang sakit, terus habis itu ada warganya yang lahiran, atau ada yang anaknya sunatan. Nah, itu biasanya ibu-ibu nih ikut rame-rame pada mau tilik, mau berkunjung, mau menjenguk gitu. Nah, sebenarnya ini bagus sih dari judul itu, dan dari film itu tuh sebenarnya intinya kan menceritakan perjalanan beberapa ibu-ibu yang memang dengan kebersamaannya mereka, dengan saling dengan itu bentuk perhatiannya mereka gitu kan ke sesama. Jadi pas ibu lurah sakit, nah itu mereka ngejenguk. Sebenarnya gitu, simpelnya itu mungkin. Tapi di dalam perjalanan mereka dari rumah ke rumah sakit, yang perjalanannya panjang dan indah banget itu, berkelok-kelok di pegunungan itu. Nah, itu mereka ternyata ngobrol banyak hal. Dan dari situ sebenarnya ini yang dibawa pesannya sama pembuat filmnya kan, kalau kita tuh harus mencari informasi, jangan asal menerima informasi yang nggak tahu asal muasalnya. Jadi memang message-nya kita harus memerangi hoax gitu. Nah, adegan-adegan yang bikin orang lucu itu kan karena si ibu-ibu ini cara ngomongnya gitu banget, emak-emak banget gitu kan, emak-emak zaman now banget, yang hobinya gibah, terus nggak tahu benar nggak tahu salah, tapi kayak ngerasa paling bener gitu. Habis itu juga berani gitu. Nah, karena kita kan channel yang lebih ke budaya, ke tradisi gitu kan. Nah, mumpung ini lagi ada film yang pakai bahasa Jawa, nah kita ini yuk. Aku sebenarnya lihat ini tuh bener-bener kayak, bahasa itu udah lama banget nggak dipakai gitu. Bahasa ini nggak dipakai, lucu gitu kan. Sebentar nih ya, aku play dulu. Pantesan Jan ki yo bocah iki yo. Nih. Pancen semanak tuh ya, Bu. Nah, ini istilah yang karena selama ini aku pribadi tinggal di Jakarta ya, jadi kayak udah lama banget gitu nggak dengar kata semana tuh ya gitu. Itu sih sebenarnya kayak perumpamaan kalau anaknya tuh supel, ramah, mudah bergaul, terus ya semua orang tuh pasti kenal dia gitu, anak gaul zaman now gitu. Tapi tuh yang lebih ke artinya, lebih ke yang artinya tuh lebih yang
ya ramah yang arti positif gitu. Nah nih ada lagi nih kata-kata yang lucu bagi aku. Aku takon-takon soal dia. Yuning ki mesti maido ora. Nah tuh itu ini tuh kata-kata sebenarnya kayak kalau orang lagi kesel kan ngomong kayak gitu tapi ya agak nggak bagus sih. Jadi kayak itu tuh artinya lebih ke ngey. Kalau di sini diartiinnya Yuning pas mesti itu Yuning pasti ngeyel. Iya, itu tuh ngeyel, nggak percayaan. Biasanya tuh digambarin kalau misalnya gini, kayak aku nanya nih, kalau mau beli donat di situ enak nggak sih, gitu kan? Kita nanya gitu kan. Terus habis itu yang kita tanya jawab, oh itu enak, gitu kan? Udah dijawab nih dengan pendapat mereka sesuai pertanyaan kita. Tapi kitanya malah jawab gini, enggak tapi kayaknya itu nggak enak deh. Waktu itu tuh katanya gini, aku nggak suka gitu. Nah kan kesel tuh kan yang lagi ditanya. Tadi dia nanya, udah dijawab disalahin gitu. Nah itu tuh itu tuh jadi kayak gitu. Kayak aku nanya, kalau mau ke sekolah lewat mana ya Pak, gitu. Oh lurus aja belok kanan, gitu kan. Tapi terus habis itu dia bilang, masa sih Pak, Bapak bohong ya sama saya ya, bukannya lewat sini sama sini. Nah tuh gitu tuh, itu itu. Jadi udah nanya tapi ngeyel dan sok tahu gitu. Nah tuh kata-kata yang lucu lagi yang aku temuin. Sejauh ini baru 2, ntar lagi ya. Nih Ket mau kuwi mbelani ada lagi nih guys. Aku ki mau ngandani ibu-ibu iki lho ben do waspada. Nek memang Dian kuwi wong wedok sing ra genah, ha ta? Ora. Dian kuwi kelebu meresahkan warga. Iso jadi ganggu rumah tanggane ning desane dhewe lho. Bahaya kuwi ya ora. Iki informasine. Nah, khasnya mama ya kalau ngomongnya tuh cuma kata bahaya gitu kan. Tapi cara ngomongnya bahaya gitu. Jadi emang ini kalau jadi agen buat pemilu kampanye nomor 1. Tejo kuwi iki ora jelas ya sumbere. Awong meng saka omongan-omongan nggon Facebook karo internet kok. Belah, sewa angka lho. Informasi saka internet kuwi iki mitayani ana fotone, ana gambar. Kata ini nih, informasi sekolah internet kuwi mitayani, itu asli aku nggak pernah denger sejujurnya ya bahasa itu. Ternyata artinya itu artinya informasi di situ itu benar informasinya gitu, kata ibu-ibu ini ya. Itu kata yang aku nggak pernah dengar sih, mitayani. Oke. Bisa jadi tambahan kosakata ya guys. Nih ada lagi nih. Dian ki gaweane apa ya? Kok jare ana sing tau ngomong yen gaweane ki ra genah ngono kuwi lho. Karena sakit bulurah to. Gaweane ki ra genah lho. Itu sebenarnya bahasanya cuma kalau kita ucapin, maksudnya bahasa itu kayak biasa aja, artinya nggak benar gitu. Artinya itu kerjaannya nggak benar gitu. Tapi kalau di dalam bahasa Jawa sebenarnya kita bisa aja ngomong oh kuwi ora bener, kuwi ora kuwi salah gitu kan, bisa ngomong gitu. Tapi kalau kita udah sampai ngomong orang genah gitu tuh kayak itu sesuatu yang udah nggak bener tapi salah banget gitu loh. Gitu. Kalau orang Jawa tuh kayak mereka tuh suka ada bahasa di bahasa lokal, bahasa daerah, artinya tuh yang didramatisir gitu. Tapi kalau di bahasa Indonesia ini agak susah gitu. Jadi kayak orang genah tuh bukan sekedar kayak dia salah, dia nggak benar, tapi dia tuh nggak bener banget loh gitu. Tapi yang ngomongnya cuma sekali doang, orang genah gitu. Ngapa ibu? Hah? Wah, gagah nganu iki. Kayak piye to? Belet nguyuh ya aku ki. Wis kan kita masih ada kok. Itu ada ngomong kebelet nguyuh gitu. Kayak udah nggak pernah denger juga sih gitu. Kayak orang biasanya di Jogja pun kalau yang
di kotanya gitu ya, orang pada ngomongnya ya udah aku kebelet gitu kan. Atau malahan kalau di Jogja juga sering tuh bahasa-bahasa tuh disingkat-singkat, jadi kayak kebelet nguyuh, artinya artinya kita suka pada bilang duduk kepuyuh gitu, gitu sih. Ya, jempolnya dikareti dhisik. Ben ra sida kebelet nguyuh. Oh, dikareti kepiye toh? Terus ini ada nih, ini tuh kayak mitos atau fakta. Jadi kalau waktu aku kecil dulu juga gitu tuh, kalau misalnya kebelet pipis, terus coba aja dikaretin gitu kan, dikaretin tak kaki, tak tangan, tak apa, aku juga nggak ngerti karena nggak pernah ngelakuinnya. Itu nanti bakalan hilang tuh kebelet pipisnya. Terus kalau misalnya lagi main gitu, terus kita kepengen pop gitu ya, terus kita suruh bawa batu gitu, nggak tahu itu ngefek apa, mungkin ke psikologis kita kali ya. Ya tapi zaman dulu waktu kecil aku masih ngalamin itu bareng teman-teman aku. Kalau lagi main tiba-tiba kita kebelet ya kita melakukan itu sih, pegang batu. Lagi upacara di lapangan, mules udah pegang batu. Padahal gak ngefek apa-apa sih. Itu aja sih hal-hal hal-hal yang bikin aku tertarik gitu lihat film Tilik gitu kan. Bahasanya yang lucu, dialeknya yang Jawa kental banget gitu. Terus pemandangannya bagus banget, menggambarkan keindahan di desa di Indonesia gitu. Terus sebenarnya hal-hal positifnya ya itu tadi, kebersamaan, terus kepedulian sesama. Itu mereka patungan loh, maksudnya satu warga desa sekampung gitu kan. Bulurahnya sakit, mereka mau tuh jengukin bulurah, padahal bulurah sakitnya di rumah sakitnya itu di kota istilahnya gitu kan. Mereka harus sewa tuh gotrek truk itu, maksudnya mengeluarkan uang yang cukup besar pastinya untuk demi mentengok ibu lurah gitu. Nah itu kan semangat kayak gitu tuh yang bagus gitu. Terus habis itu apalagi ya hal-hal bagusnya ya, emang kita harusnya tuh nggak boleh ngomongin orang intinya gitu. Tapi emang susah sih nggak ngomongin orang tuh. Ya balik lagi sebenarnya ya apa sih manfaatnya ngomongin orang gitu. Mendingan kita mikirin mikirin tentang kita aja, fokus ke tujuan kita ya, sesuai sama berita-berita yang sesuai dengan artikel-artikel itu kan. Memang film ini mau meng-capture tentang realita di masyarakat. Emang biasanya film-film yang begini tuh memang biasanya memotret kejadian yang memang terjadi di masyarakat, tapi sebenarnya pesannya itu kan mau kasih tahu kalau kita tuh kalau di zaman yang sekarang informasi tuh mudah banget didapetin, bahkan sampai ke desa-desa di pelosok-pelosok. Tapi kita harus ingat, cari tahu dulu asalnya, cari tahu kebenarannya gitu kan. Ya memang cara untuk film ini menyampaikan bahwa seharusnya kita begitu dengan menyindir sih. Jadi dengan menampilkan sosok Butejo yang memang dia orangnya gosiper dan provokator itu. Tapi ya balik lagi ke kita kan maksudnya diperlihatkan kayak gitu, tapi ya kita tahu lah kayak gitu tuh nggak bagus gitu. Dan jangan kita seperti itu. Toh buat apa sih kita ngomongin orang lain, nggak ada manfaatnya buat kita gitu. Nah ya udah, jadi sekian aja vlog setelah sekian purnama nggak pernah ngevlog ini. Ini tiba-tiba kepikiran, jadi mau berangkat kerja terus ngevlog. Nah mungkin nextnya kita akan ngevlog lagi hal-hal yang menarik perhatian yang tentang budaya, tradisi, dan seni-seni itu. Semoga pandemi cepat hilang, jadi kegiatan off air pentas seni ada lagi gitu. Dan semoga bisa ngevlog lagi di selanjutnya. Dah, assalamualaikum.